Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya berkumpul di IPA. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut saya yang mengenai tugas PKG yang akan kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Bulumbang. Di sini rencana tindak lanjut saya itu poli sarung, Bapak Ibu ya. Di sini ada latar belakang. Hal yang mendasari saya membuat kegiatan ini ya karena di sekolah kita merupakan olahraga yang bisa dimainkan. Bola voli itu dimainkan oleh seluruh siswa, Bu. Tetapi teknik dasarnya itu masih belum tepat. Ya. Sedangkan permainan bola voli itu sendiri itu dimainkan di seluruh kalangan masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Jadi atas latar belakang tersebut saya akan mengambil kegiatan poli sarung ini terus. Yang selanjutnya tujuan program. Itu yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan permainan bola voli dalam sebuah pertandingan. Yang kedua, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik. Yang ketiga, peserta didik memiliki sikap berani, bertanggung jawab, sportif, jujur, dan bisa bekerja sama. Yang keempat, peserta didik memahami tentang manfaat berolahraga dan memiliki badan yang bugar. Selanjutnya, bekerja sama dengan komunitas belajar agar dapat menjalankan dan menyelesaikan program poli sarung ini di sekolah kita. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dan capaian yang ingin saya tuju, ya. Yang pertama, langkah-langkah itu ada mendata sesuai dengan kebutuhan murid dan warga sekolah. Selanjutnya, melakukan koordinasi bersama kepala sekolah, ketua kombel, komunitas belajar sekolah, teman sejawat, dan para guru mengenai program, waktu pelaksanaan, serta tujuan dari kegiatan ini. Selanjutnya, menentukan peran masing-masing dan memfasilitasi peserta didik melakukan latihan permainan poli sarung terlebih dahulu bersama murid di saat jam pelajaran PJOK maupun di luar sekolah. Capaiannya itu yang pertama, program ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Terus, menumbuhkan sikap mandiri, rasa bertanggung jawab, percaya diri, dan bernalar kritis serta kreatif. Yang ketiga itu peserta didik aktif saling berkolaborasi dalam program ini sesuai dengan peran masing-masing. Jadi di sini ada langkah-langkah beserta capaian yang ingin saya capai di program PKG ini. Selanjutnya itu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Nah, di sini yang pertama itu ada kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Terus ada wali kelas dan orang tua sebagai pengawas. Wali kelas mendukung dan memotivasi, dan orang tua memberikan dukungan moral dan logistik serta mengawasi latihan di luar jam sekolah. Berarti di sini bukan hanya guru ya, tetapi juga wali atau orang tua itu dilibatkan. Terus dilanjutkan dengan guru PJOK. Di sini guru PJOK itu sebagai penanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta memimpin kegiatan dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Di sini yang terlibat aktif itu guru PJOK. Di sini juga mohon bantuannya bukan hanya guru PAI ya. Di sini ditulis hanya guru PAI, tetapi seluruh guru-guru itu bisa terlibat aktif ya. Nah, ini tugasnya itu membantu dan menerapkan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik dapat berperan aktif sebagai peserta dan diberikan kesempatan dalam menyuarakan pendapat mereka dan pemilihan kegiatan pemanasan dan pendinginan. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan
pertandingan itu peserta didik harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu pelaksanaan program. Program akan dilaksanakan dalam pertemuan 3 jam dan dalam waktu 1 minggu. Berarti pertandingan ini akan kita laksanakan dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jika komunitas belajar dan orang tua peserta didik bekerja sama, maka program ini akan berjalan dengan baik. SMP Negeri 1 Gelombang memiliki kapasitas yang mendukung dan memadai dalam pelaksanaan program Polri Sarung ini. Sekolah ini dilengkapi dengan lapangan olahraga yang memadai dan area yang aman untuk pelaksanaan kegiatan. Seperti halnya yang kita lakukan saat Spensa Event, kita memakai 2 lapangan bola voli ya. Terus selain itu sekolah juga memiliki tenaga pendidik yang kompeten. Yang di sini lebih dari kompeten bagi saya ya, luar biasa. Terus peserta didik juga memiliki akses dukungan dari orang tua dan komunitas belajar sekolah yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan program ini. Dengan adanya fasilitas, tenaga pendidik yang kompeten dan dukungan dari kepala sekolah, orang tua dan kombel sekolah, SMP Negeri 1 Gelombang siap untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari program Polri Sarung bagi peserta didik. Jadi di sini sebelum kita laksanakan Polri Sarung untuk peserta didik di hari guru nanti, itu akan uji coba terlebih dahulu Polri Sarung kepada guru-guru terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu rencana evaluasi. Rencana dan evaluasi program ini dilakukan saat sebelum dan setelah melaksanakan pertandingan bola Polri Sarung dengan cara mendengarkan suara dari warga sekolah. Ya, jadi sebelum dan sesudahnya itu kita koreksi bersama. Itu baik dari kepala sekolah, rekan guru maupun dari peserta didik, apa kelebihan dan kekurangan dari permainan ini. Umpan balik ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program ini. Yang selanjutnya itu kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi saat melaksanakannya. Ya, kemungkinan dan tantangan yang akan muncul pada pertandingan Polri Sarung sebagai berikut. 1. Kurangnya minat peserta didik. Di sini ada tantangan. Beberapa peserta didik kurang termotivasi dan kurang minat berpartisipasi. Ini bagi anak-anak yang tidak suka berolahraga ya. Solusinya memberikan sesi perkenalan tentang manfaat olahraga ini untuk keselamatan dan memberikan motivasi dan melibatkan mereka dalam perencanaan program. Yang kedua itu resiko cedera saat pertandingan. Tantangannya jika peserta didik mendapatkan resiko cedera ya. Dan solusinya adalah mengajarkan teknik pemanasan dan pendinginan yang benar sebelum pertandingan. Memastikan perlengkapan yang digunakan yang sesuai dan aman. Yang ketiga itu fokus pada hasil dari proses. Tantangannya peserta didik berfokus pada hasil pertandingan daripada proses pembelajaran. Sedangkan solusinya itu menekankan sportivitas dan pengalaman belajar, mengadakan sesi refleksi dan umpan balik untuk mendiskusikan kemajuan dan pengalaman peserta didik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini ada kata-kata sedikit, belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar, dan terus bergerak aktif sepanjang hayat. Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya, jadi inilah tugas RTL yang akan saya lakukan di sekolah kita. Ya, bagi Bapak Ibu di sini yang ingin menanyakan tentang RTL tersebut, saya persilakan. Tegak tak Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi mendengar paparan dari Bapak Nurmansyah Jaya itu sudah sangat bagus Pak ya, apalagi mendengar tadi ada poli sarung ya Pak ya. Iya, Bu. Melihat tujuannya juga sudah sangat bagus Pak ya. Namun di sini Pak, apalagi kami kan notabene bukan apa namanya dari PJOK ya. Kami tuh hanya ingin melihat ada nggak Pak contoh atau gambaran poli sarung itu yang seperti apa gitu kan, atau teknik cara permainannya itu yang seperti apa gitu. Gambaran saja Pak seperti itu kan, sehingga kami itu ada gambaran yang karena kami baru ini Pak dengarnya ada poli sarung gitu kan. Jadi maksud kami ingin melihat cara mainnya dan apa sama seperti permainan poli sebelumnya seperti itu. Itu saja Pak yang bisa saya tanya. Oke, terima kasih Bu Nur Farida. Ya. Ya, di sini memang sengaja saya membuat modifikasi dari poli yang sebenarnya, ya. Jika sebenarnya itu dengan menggunakan tangan langsung, ya, tetapi di sini kami ganti dengan media sarung. Jadi peserta didik itu hanya memegang sarung, Bu. Untuk gambar ataupun video kami belum bisa menampilkan di sini, tapi hanya bisa menerangkan dengan kata-kata, ya. Ya, anak-anak itu ada 2 orang berhadapan, itu memegang sarung, Bu. Ya, memegang sarung itu permainannya sama, hampir sama peraturannya dengan bola voli, hanya media sarung yang digunakan di situ. Ya, karena kalau pertandingan voli sesungguhnya itu anak susah untuk bermain karena belum bisa untuk passing, untuk servis segala macam. Tapi ini kan sarung, jadi dia tidak dipermudah, dipermudah, ya. Jadi hanya melemparkan bola menggunakan sarung. Nanti untuk lebih jelas kita praktekkan di lapangan. Ada lagi, Ibu-ibu? Ya. Kapan Pak pelaksanaannya Pak? Silakan Ibu. Baik, saya akan menanyakan rencana tindak lanjut tadi yang poli sarung. Ya. Ini kan akan dilaksanakan di sekolah 1 minggu. Saya mau menanyakan kapan proses mulainya Pak? Oke, di sini saya akan melaksanakan pertandingan poli sarung ini saat selesai semesteran atau saat di kelas meeting, ya. Tapi itu tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kita terapkan dulu pada hari guru nanti, dan yang bertanding itu guru-guru dan ditonton oleh siswa. Nah, jadi saat mereka menonton tersebut, mereka sudah tahu cara bermain poli sarung tersebut. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin itu saja ya pemaparan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.